Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai. Puji dan syukur kita selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkah rahmat Allah lah kita pada saat ini bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara virtual. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia yang pasti fana ini. Ananda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang thaharah. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Ustadz yakin Ananda sudah sering mempelajari tentang thaharah. Thaharah biasa kita kenal dengan bersuci. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu pengertian dari thaharah. Secara bahasa, thaharah itu artinya adalah bersih atau suci. Jadi thaharah itu artinya bersih atau suci. Menurut istilah, thaharah itu artinya adalah membersihkan diri dari segala najis, baik yang konkret ataupun yang abstrak, dan dari hadas baik kecil maupun besar. Jadi intinya thaharah itu adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, itu thaharah. Thaharah ini sangat penting ya. Ada beberapa ibadah yang sangat tergantung kepada kebersihan dan kesucian kita. Di antaranya ini dia ibadah yang memang disyaratkan suci kita dari hadas dan najis. Harus bersih kita dari hadas, harus bersih kita dari najis. Pertama, untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu, sholat yang 5 kali sehari semalam, maupun sholat sunat. Sholat sunat diantaranya mungkin sholat sunat rawatib dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Semuanya ini mesti kita dulu suci dari hadas dan najis. Yang kedua, ibadah yang memang mempersyaratkan kita suci dari hadas dan najis adalah wukuf di padang Arafah. Ketika melaksanakan ibadah haji, ini merupakan rukun haji terpenting yang disebut dengan wukuf, berdiam diri di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian berikutnya juga tawaf. Ini tawaf mengelilingi Ka'bah ya 7 kali, baik dalam ibadah haji maupun umrah. Ini tawaf dipersyaratkan untuk suci dari hadas dan najis. Kemudian berikutnya juga i'tikaf, berdiam diri di masjid. Apalagi i'tikaf yang kita laksanakan di bulan Ramadan, maka memang i'tikaf itu dipersyaratkan untuk suci dari hadas dan najis. Itu i'tikaf ya. Atas nama i'tikaf, maka mesti suci dulu dari hadas dan najis. Kalau seandainya batal wuduknya, contohnya, maka ulangi lagi, ambil wuduknya. Kemudian berikutnya, ini ya, ibadah yang disyaratkan suci dari hadas dan najis, ini juga dianjurkan. Idealnya, sebaiknya ketika membaca Al-Quran, sebaiknya dalam keadaan suci dari hadas dan najis, karena yang kita baca itu adalah kalamullah, kitab suci
Al-Quran. Tentu orang yang memegangnya juga mesti dalam keadaan suci. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu dalil ya ayat Al-Quran yang membicarakan tentang anjuran untuk hidup bersih, supaya kita hidup bersih. Quran surat kedua ayat 222. Tepatnya itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini penggalan potongan ayat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang membersihkan diri. Nah, inilah yang disenangi, yang disukai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertobat dan orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Nah, ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya Quran surat kedua ayat 222, mudah untuk mengingatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini hadis ya, diantaranya yang berbicara tentang kebersihan. Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifun. Artinya Islam itu bersih, maka bersihkanlah dirimu, maka sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, jadi sekali lagi ini penegasan Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani. Kata Nabi, Islam itu ya, agama yang bersih, Islam itu bersih, maka bersihkanlah dirimu. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Salah satu syarat ya, orang masuk surga itu mesti bersih. Kemudian hadis berikutnya, at-tahuru syatrul iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kebersihan itu adalah sebagian atau cabang dari keimanan. Orang yang beriman itu adalah orang yang bersih. Kalau tidak bersih berarti tidak sempurna keimanannya, tidak dianggap dia memiliki cabang dari keimanan. Oleh karena itu kebersihan merupakan sesuatu yang amat penting, sangat diperhatikan dalam ajaran agama kita. Maka ibadah-ibadah itu ya banyak yang dipersyaratkan mesti kita bersih dulu, suci dulu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat alat bersuci. Ya, alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama jelas yang digunakan itu adalah air. Air merupakan alat untuk bersuci nomor 1 dalam ajaran agama kita. Ini sangat penting. Air adalah alat utama dalam bersuci. Ini yang paling utama sekali. Sangat dianjurkan air untuk digunakan untuk bersuci. Andai tidak menemukan air atau punya alasan yang lain, sakit contohnya tidak boleh kena air, maka boleh digunakan tanah. Nah, bahkan tanah juga salah satu cara untuk membersihkan diri kita kalau seandainya dikenai najis, contoh dijilat oleh anjing, maka mesti dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya mesti dengan tanah. Nah, di tanah. Kemudian juga tanah juga ya bisa digunakan untuk membersihkan najis tadi. Kemudian berikutnya debu. Ya, debu biasanya digunakan untuk tayamum
dengan syarat tidak menemukan air atau kesulitan menemukan air atau tidak boleh menggunakan air. Maka untuk bertayamum bisa digunakan debu. Kemudian berikutnya batu. Nah, batu biasanya ya kalau tidak ada air, batu juga bisa digunakan untuk istinja. Nah, jika tidak ada air. Yang nggak boleh itu kotoran. Kotoran walaupun mengeras seperti batu tidak boleh untuk istinja. Yang boleh itu adalah batu asli, batu untuk istinja jika tidak ketemu air. Kemudian berikutnya daun. Nah, daun ya juga boleh, seandainya tidak ada air maka boleh digunakan untuk bersuci, untuk istinja. Daun yang tidak dihormati untuk istinja boleh jika tidak ada, tapi nggak boleh daun-daun yang memang untuk dikonsumsi. Nah, nggak boleh daun-daun yang untuk dikonsumsi, tidak boleh. Jadi daun-daun termasuk daun-daun yang berbahaya, ya, daun-daun yang bisa menimbulkan sakit di kulit atau gatal-gatal di kulit. Nah, ini tidak boleh juga untuk istinja. Kemudian berikutnya juga kalau tidak ada air, tidak ada tanah, tidak ada debu, tidak ada batu, daun, baru tisu. Nah, tisu juga bisa untuk istinja jika tidak ada air. Nah, jadi untuk istinja mencuci setelah buang air kecil, ya. Nah, biasanya kan dengan air, kalau nggak ada air boleh pakai tisu. Tetapi tisu bukan merupakan alat utama untuk bersuci dalam agama kita, karena memang ya dalam agama kita untuk bersuci nomor satu itu adalah air. Nah, ini kalau kita pergi ke negeri-negeri orang di barat, ya, orang biasa menggunakan tisu saja untuk bersuci, untuk cebok maupun untuk buang air besar, ya, dia pakai tisu saja. Kita tidak. Kesempurnaan bersuci itu adalah dengan air. Inilah alat-alat bersuci yang bisa digunakan. Yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga debu, yang keempat batu, yang kelima daun, keenam tisu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat macam-macam air. Nah, dalam agama kita, dalam fikih mazhab Syafi'i, air itu dibagi jadi 4. Yang pertama namanya air mutlak. Air mutlak itu adalah airnya suci lagi mensucikan. Ya, jadi airnya suci lagi mensucikan. Contohnya mana? Air telaga atau air sumur, air laut, air sungai, air salju, air embun, air hujan, dan air danau. Semua air ini bisa digunakan untuk mensucikan diri kita, untuk menyucikan diri kita, untuk berwuduk. Nah, boleh. Air laut apakah boleh untuk bersuci? Boleh. Kan asin, oh tidak ada masalah, ya. Air laut dibolehkan untuk bersuci. Kemudian yang kedua disebut dengan air suci tapi tidak mensucikan. Jadi airnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Tidak bisa untuk mencuci setelah buang air kecil maupun air besar. Tidak bisa digunakan untuk berwuduk. Tidak bisa digunakan untuk yang lain-lain. Tidak bisa digunakan, pokoknya untuk membersihkan diri tidak bisa. Nah, air suci tidak mensucikan ini terbagi 2. Yang pertama namanya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air bekas yang kita gunakan setelah kita membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, itu namanya air mustakmal. Air mustakmal. Kemudian yang kedua air mutaghayyir, air yang berubah. Air suci yang berubah. Contohnya air bersih, air putih kemudian dicampur dengan air susu, nah, itu namanya mutaghayyir, atau dicampur dengan teh, itu mutaghayyir. Tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Nah, itulah air suci tidak mensucikan. Yang pertama namanya air mustakmal, yang kedua air mutaghayyir. Ada beberapa persyaratan ya untuk air mustakmal. Kalau airnya sampai 2 kulah atau lebih, ya, maka kalau tidak berubah warna, bau, rasa, maka boleh untuk bersuci. Ini air mustakmal. Untuk lebih jelasnya silakan nanti coba lihat, cari lagi ya penjelasan tentang air suci tidak mensucikan.
terutama tentang air mustakmal dan air mutaghayyir, supaya lebih pas, lebih paham, lebih tepat untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga ada namanya air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang dipanaskan dengan matahari pada bejana yang selain emas dan perak yang berkarat, maka makruh menggunakan air ini. Ya, itu nama airnya musyammas. Kemudian air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang terkena najis dan kurang dari 2 kulah atau berubah warna, bau dan rasa. Nah, itu namanya air mutanajis. Kalau lebih dari 2 kulah, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka walaupun ada terkena najis, maka tidaklah disebut air mutanajis. Nah, inilah macam-macam air ya yang bisa kita gunakan, yang bisa, ada sebagian bisa digunakan untuk bersuci, ada yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau kurang paham bisa nanti dicari lagi informasi tentang air ini. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya pembagian taharah. Taharah itu terbagi 2. Yang pertama taharah dari najis. Nah, membersihkan diri dari najis. Najis itu apa? Najis adalah kotoran yang mesti dihilangkan dari badan, pakaian, dan tempat. Keberadaannya bisa dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Nah, itu namanya najis. Kemudian taharah dari hadas. Ya, taharah dari hadas. Maksudnya apa hadas itu? Hadas adalah keadaan tidak suci seseorang karena disebabkan oleh peristiwa tertentu. Nah, di keadaan tidak suci. Keadaannya yang tidak suci. Contoh orang yang setelah mimpi basah, walaupun tidak kelihatan bekasnya, maka sebelum dia mandi maka dia namanya berhadas. Nah, ini dia ya. Taharah terbagi 2, taharah dari najis dan taharah dari hadas. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya bentuk-bentuk taharah dari najis. Nah, bagaimana kita membersihkan diri dari najis? Bagaimana caranya? Yang pertama dengan cara memercikkan air. Dipercikkan ke benda terkena najis. Biasanya ini adalah najis mukhaffafah. Ya, najis mukhaffafah, najis ringan. Apa itu? Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum minum, makan dan minum kecuali air susu ibunya. Nah, ini kalau terkena pipisnya, maka boleh cara membersihkan dengan memercikkan air. Dipercikkan ke benda yang terkena najis. Yang kedua, membasuh sampai bersih. Membasuh sampai bersih benda atau sesuatu yang terkena najis, dihilangkan, dibasuh, dicuci. Kemudian yang ketiga, menyiram, mengalirkan air ke tempat yang terkena najis. Yang keempat, menyamak, membersihkan kulit hewan dari daging, lemak dan bulunya. Nah, inilah bentuk-bentuk cara taharah dari najis. Berikutnya bentuk taharah dari hadas. Bentuk taharah dari hadas yang pertama namanya istinja, membersihkan kubul atau dubur setelah buang air kecil atau besar. Yang kedua wuduk. Nah, berwuduk, membasuh beberapa anggota badan yang telah ditentukan agar bersih dari hadas kecil. Kemudian mandi wajib, mengalirkan air ke seluruh tubuh agar bersih dari hadas besar, tentu dengan niat ya, mandi wajib. Kemudian yang keempat tayammum, menyapu debu, menyapukan debu, menyapukan kedua telapak tangan yang sudah berisi debu yang bersih kepada wajah dan tangan sebagai ganti wuduk dan mandi apabila tidak berjumpa, bertemu atau tidak bisa menggunakan air. Inilah bentuk-bentuk taharah dari hadas. Pertama istinja, yang kedua wuduk, yang ketiga mandi wajib, yang keempat tayammum. Nah, inilah pelajaran kita, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau masih ragu silakan ditanya, ditambah wawasan pengetahuannya dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.